Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahu sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini, pagi ini kita masih diberikan sehat, diberikan umur, diberi kesempatan terus istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Sekali lagi saya sampaikan, tidak semua orang yang sehat itu Pak kemudian mampu datang ke sini, betul Pak? Enggak semua Pak. Banyak orang yang sehat jemaah sekalian berbahagia. Banyak orang yang punya kesempatan dan waktu kuat Pak untuk jalan ke masjid ini jemaah. Tapi kemudian tidak semua orang yang Allah berikan kekuatan, kemudahan untuk jalan menuju masjid ini. Maka mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya dengan semua terus berikan istiqomah untuk datang, untuk terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah nikmat yang paling indah. Kalau kita sehat, kalau kita punya waktu dan sehat itu kita gunakan untuk taat kepada Allah. Masya Allah. Kemudian salam kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, mohon izin Pak, hari ini saya ditugaskan oleh Majelis Taklim Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya untuk memberikan kajian kultum subuh. Alhamdulillah saya diamanai di Masjid Gunung Sari Indah. Mohon izin, jika nanti ada hal yang kurang berkenan, ada yang kurang tepat, tentu salah adalah saya. Kurang yang itu, kesalahan itu adalah datang dari saya pribadi. Mohon diingatkan. Kalau nanti ada yang benar, semata-mata Allah yang menuntun. Lisan saya menjadi benar, hati dan pikiran saya. Baik, jemaah sekalian berbahagia. Hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Betul Pak? Ada request dari jemaah dari masjid, ada dari takmir. Betul Pak? Ya. Berarti hari ini Pak kita ngaji Muhammadiyah Pak. Enggak apa-apa ya? Kok satu dua orang yang dia Pak? Yang lain kemana ini? Pak, hari ini kita ngaji Muhammadiyah, betul Pak? Nah itu Pak. Habis ngaji ada sarapan? Oh di rumah? Alhamdulillah Pak, kenapa di rumah? Kalaupun tidak ada sini, kalau di rumah.
Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pedoman hidup Islami Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah itu dibuat dan dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Ketua Tanwin di Ponorogo. Lama sekali. Nah, salah satu tujuan dibuatnya atau dibentuknya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, sama sekali berbahagia. Salah satu tujuannya jemaah supaya warga Muhammadiyah ini terarah tingkah lakunya, perilakunya, sikapnya, termasuk amaliyah-amaliyahnya itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Rujuk ila Al-Quran wa Sunnah as-sahihah. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam buku pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah itu, isinya itu cuma ya terkait dengan akhlak, perilaku kita, perilaku manusia, khususnya warga Muhammadiyah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan Muhammadiyah jemaah? Ada yang tahu? Ada, ini kan ada kajian KPT ya Pak? Ada ya? Tujuan Muhammadiyah itu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, mewujudkan pribadi-pribadi Islam yang sebenar-benarnya, mewujudkan keluarga-keluarga Islam yang sebenarnya, dan semua itu adalah tuntunannya Al-Quran wa Sunnah. Pada kesempatan ini jemaah, dalam satu buku itu panjang kali lebar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu poin, yaitu awal dari poin pedoman atau tuntunan hidup Islami warga Muhammadiyah. Cuman yang Allah, kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini tidak akan terbentuk masyarakat negara yang baik, masyarakat yang baik, kalau tidak berawal dari mana? Dari setiap pribadi-pribadi kita ini. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pedoman Islam Muhammadiyah sebagai pribadi Muslim warga Muhammadiyah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu adalah satu perangkat nilai, pedoman, norma dan nilai yang harus diikuti oleh seluruh warga Muhammadiyah. Untuk apa jemaah sekalian berbahagia? Untuk supaya terwujudnya kehidupan bermasyarakat, bernegara yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa ciri-ciri kepribadian Muhammadiyah itu? Ciri-ciri kepribadian pribadi warga Muhammadiyah itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama, iman tauhidnya itu. Ya, hanya kepada Allah. Makanya munculnya ke Muhammadiyah itu jemaah. Ada dua gerakan dari Muhammadiyah itu. Gerakan pertama purifikasi dan gerakan tajdid. Apa itu purifikasi masyarakat muslim rahimahullah? Yaitu gerakan memurnikan ajaran-ajaran atau bentuk ataupun aplikasi atau pengamalan agama Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Memurnikan agama, memurnikan pelaksanaan agama yang telah dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama, purifikasi. Kemudian yang kedua, tajdid, yaitu gerakan pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman. Jemaah yang dirahmati Allah, dulu ada nggak Pak ngaji gini kemudian disunting pakai mic? Tidak ada.
Apakah ini termasuk bid'ah? Pakai laptop, pakai mic, pakai kamera, apakah itu termasuk bid'ah, Pak? Enggak. Yang dimaksud dengan bid'ah itu masalah muslimin rahimahullah. Yang dimaksud dengan gerakan purifikasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah jemaah yang berbahagia dalam konteks ibadah, dalam konteks ibadah mahdoh, salat, sallu kama ra'aitumuni usolli, sesuai dengan apa yang disebutkan Rasul. Itulah yang ajarkan oleh Muhammad, yang disampaikan oleh Muhammad, didakwakan oleh Muhammad. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menguraikan terkait dengan kegiatan Islami Muhammad warga Muhammadiyah. Yang pertama, jemaah, imannya harus benar dan lurus. Tauhidnya. Orang yang beriman itu semakin kuat imannya itu, maka insya Allah akan semakin tenang dalam beragama, akan semakin baik dalam ibadahnya. Iman yang lurus dan benar sesuai dengan surah Al-Ikhlas itulah tauhid yang harus dilaksanakan, dimiliki oleh warga Muhammadiyah, yaitu mengakui Tuhan itu hanya Allah yang Esa. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sesembahan yang disembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ini, insya Allah warga Muhammadiyah itu insya Allah selamat dunia wal akhirah. Iman yang kuat, iman tauhid yang benar. Kemudian yang kedua, akhlak mulia sebagai cermin keimanan. Orang yang beriman itu tidak cukup dengan lisan. Al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Tidak cukup kita itu hanya kemudian saya beriman percaya kepada Allah, tapi nggak dibuktikan dengan amaliyah, nggak dibuktikan perilaku kita sehari-hari. Balik iman terwujud adalah perilaku. Ada sebuah hadis Rasulullah, akmalul imanan ahsanul khuluq. Sempurna iman seseorang itu jemaah, saya dan panjenengan ini Pak, akan sempurna imannya itu kata Rasul manakala disertai dan ditunjukkan dengan perilaku dan sikap kita, akhlak kita. Jemaah yang berbahagia, misalnya begini, salat kita ini bagus, khusyuk, tapi lisan kita ini, terutama lisan, mohon lisan kita ini masih sering membuat orang lain tersinggung, suka memuji orang lain, atau bahkan tidak memuji orang lain, mungkin suka menggunakan kata-kata kotor. Pertanyaan saya, baik tidak kira-kira? Sholat kita bagus, tidak pernah kita tinggalkan yang lain, tapi perkataan kita ini itu nggak enak. Bagaimana menurut panjenengan? Enggak, betul ya Pak? Sebaliknya Pak, orang itu biasa-biasa aja, sholatnya biasa, sholatnya biasa, puasa yang biasa, tapi akhlaknya, tutur katanya itu baik, tidak mengganggu orang lain, tidak pernah menggunjing teman saudaranya, tidak menyakiti orang lain. Menurut panjenengan orang ini bagaimana? Baik, betul Pak. Jadi kita menilai seseorang itu bukan kita lihat dari sholatnya, bukan kita lihat dari
yang dilihat oleh masyarakat orang lain, itulah orang yang dikatakan baik kalau sikap dan perilakunya itu baik. Sama sekali berbahagia. Kira-kira apa yang kita katakan kalau bawaan kita ini jatuh? Nggak sengaja jatuh, biar jatuh. Apa kira-kira yang jenengan katakan? Innalillahi. Itu pas ini Pak, seringkali Pak, mohon maaf, seringkali kita ini jemaat yang berbahagia, refleks yang kita keluarkan dari lisan kita, Pak. Ketika apa aja terjadi, jatuh apa yang mungkin bawaan kita itu jatuh atau apalah, seringkali jengkel, seringkali melihat orang mesti yang keluarkan kata yang betul. Nonton bola nggak gol, apa kira-kira? Iya, padahal nggak apa-apa. Nonton bola nggak gol, apa nih kan? Inilah kemudian masalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Nabi itu? Assalamualaikum insan fi hifdzul lisan. Selamatnya kita ini masyarakat muslimin. Bagaimana kita tuh mampu menjaga lisan kita ini? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu menjaga lisan. Karena di hadis yang lain, aksarul khataya min ibni Adam, kebanyakan dosa yang diperbuat oleh Bani Adam atau anak keturunan Nabi Adam fi lisan, itu berangkat dari lisan kita. Seringkali kita dengar, mohon maaf, ini kita ngaji apa? Pedoman hidup Islami itu adalah ngaji apa? Berawal dari akhlak pribadi kita masing-masing. Kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, punya akhlak yang baik, kemudian tutur kata yang baik, dan mudah-mudahan itu tertular seluruh anggota keluarga kita, tertular pada handai tular kita, tertular pada jemaah kita, tertular pada masyarakat kita, dan mudah-mudahan juga tertular pada para pemimpin kita. Semakin yang dirahmati Allah, maka dari itu mari kita jaga akhlak, sikap kita ini yang tadi hadis 45 tadi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kita ini di mana pun. Orang bertakwa bukan hanya dilihat dari sholatnya, Pak, bukan dilihat dari hanya puasanya, jemaah, tidak hanya berapa kali dia haji, Pak. Bukan hanya itu orang-orang bertakwa di masyarakat muslimin. Ittaqillaha haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atan hasanatan. Dimanapun kita ini berada, jelas yang berbahagia. Sebuah kesalahan-kesalahan itu ikuti dan kebaikan. Kalau kita berbuat salah, langsung bertobat dan kemudian terus melaksanakan kebaikan dan kebaikan. Kemudian akhir hadisnya itu berbuat baik pada manusia, memiliki akhlak yang baik kepada manusia. Takwa. Puncak kita beriman di masyarakat muslimin, Pak. Puncak kita ini beragama dalam Islam ini, jemaah yang berbahagia. Bukan sholat, bukan zakat, Pak, bukan iman, Pak, tapi puncak kita beragama di masyarakat muslimin rahimahullah. Bagaimana pribadi kita jadi pribadi yang baik? Bukankah kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar?
Coba. Makanya kalau ada orang sholat masih mesuan, kira-kira apa yang boga? Menurut jenengan gimana, Pak? Ya, mohon ya, naudzubillah dari mohon maaf. Saya kira itu belum sempurna sholat kita ini. Mohon maaf, mohon maaf. Berarti sholat ini belum mampu menjadikan kita nih orang-orang punya karakter yang baik. Maka kata Allah itu, idfa' billati hi ahsan. Kalau ada keburukan, kalau ada kesalahan orang lain, Pak, kalau ada orang yang berdebat dengan kita, Pak, apa yang harus kita lakukan, Pak? Idfa' billati hi ahsan. Menghadapi sebuah keburukan itu dengan kebaikan. Jemaah yang berbahagia. Makanya ada sebuah perkataan Nabi Isa alaihissalam, laisal ihsan, bukan dikatakan orang yang berbuat ihsan, antuh sina ila man ahsana ilaih. Saya ulangi lagi, bukan dikatakan orang yang ihsan. Ihsan itu puncak dari sebuah kebaikan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, saya ulangi, Pak. Pak Tamir kemarin memberi saya hadiah, saya balas dengan hadiah. Berbuat baik kepada seorang yang telah berbuat baik kepada kita, itu hanyalah membalas sebuah kebaikan, bukan ihsan, bukan puncak dari kebaikan. Kata Nabi Isa alaihissalam, orang yang berihsan itu adalah walakinnal ihsan an tuhsina ila man asa ilaih. Kalau kita berbuat baik pada orang yang telah membenci, berbuat buruk, mendustai atau membohong kita, melukai kita, ya, berbuat baik pada orang itu, maka itulah dikatakan al-ihsan. Pak jenengan kalau dipisui, jenengan jawabnya apa? Pak jenengan kalau apa ya? Kalau dihina, jenengan balasnya apa? Senyum. Dihina. Astagfirullahaladzim. Pak jenengan dipisui, kira-kira balasannya apa? Mohon maaf. Kalau kita dipisui, Pak, kemudian kita mampu membalas yang astagfirullah, ya, kita justru mendoakan itu, maka itulah kita yang telah memiliki puncak daripada sebuah kebaikan. Mudah-mudahan kita semua itu termasuk orang-orang yang memiliki akhlak puncak dari sebuah kebaikan. Mudah-mudahan. Karena kita kan sholat itu jemaah, sholat khusyuk itu bukankah qad aflahal mu'minun, orang beruntung kata Allah itu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tidak cukup kita katakan orang yang khusyuk dalam sholat itu adalah sholat yang tenang, tidak hanya, tapi masih ada rangkaian di bawahnya itu, yaitu mampu menjadikan dirinya jadi orang-orang yang punya kebaikan dan kebaikan, mampu menjadikan dirinya orang yang punya akhlak, punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, pribadi Islam itu memiliki sikap dalam diri kita ini disiplin, jujur. Makanya orang Muhammadiyah itu, Pak, kalau begitu tanggung jawab, Pak, maaf, di semua level, mulai dari ranting, mulai dari pimpinan amal usaha yang paling terkecil, kalau diberi amanah, pasti amanah itu akan diberikan, akan dijalankan dengan baik. Disiplin, memegang amanah, pasti menjalankan dengan sebuah kejujuran. Itu orang Muhammadiyah dan penuh tanggung jawab. Kemarin saya pernah
berdiskusi kecil dengan seorang penyuluh agama di kantor KUA. Ya, teman kami kembali. Kebetulan beliau adalah penyuluh agama di kantor KUA. Beliau adalah Muhammadiyah. Dari kantor KUA itu kan juga bermacam-macam. Cerita menyampaikan pengalaman beliau di kantor KUA. Jadi kan ada ungkapan begini, orang Muhammadiyah kalau diberi amanah dan tanggung jawab, di mana pun dia itu ada, pasti akan dijalankan dengan baik. Jalankan dengan baik, insya Allah. Masjid Gunung Sari ini, itu PRM Gunung Sari, PRM Gunung Sari ini, enggak diturunkan uang dari pusat, uang membangun sekolah Pak, membangun masjid ini Pak, enggak ada satu persen pun pemerintah pusat memberikan Pak. Betul Pak? Nyari Pak, udah nyari sendiri Pak, kontang panting nyari dana, rapat bolak-balik, malam-malam rapat Pak, enggak dikasih duit sama pemerintah, sama pimpinan pusat Muhammadiyah, wilayah, daerah, enggak ada Pak. Itulah kepribadian Islam warga Muhammadiyah. Tanggung jawabnya, masya Allah. Amanah, masya Allah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah di Gunung Sari Indah ini, di PRM Gunung Sari ini, insya Allah semuanya insya Allah ikhlas, amanah, insya Allah. Karena amal yang disertai dengan ikhlasan yang luar biasa itulah yang amal yang betul-betul makbulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, amal yang sudah dengan ikhlasan, dan insya Allah semua takmir mengurus masjid ini jamaah, bahu saling bahu membangun mencari, dan semua itu tentu karena ikhlasan insya Allah. Tidak mungkin Pak, nggak dapat bayaran, tapi dikerjakan, mau, itu masya Allah, itu ikhlasnya luar biasa. Baik, disiplin, jujur, amanah, dan tanggung jawab itu bagian dari kepribadian Muhammadiyah. Dalam surah Al-Baqarah 177, laisal birra an tuballu wujuhakum. Pada masa lalu itu kan kebiasaan orang itu dikatakan baik kalau menghadapkan wajah timur ke barat, Nasara dan Yahudi waktu masa lalu. Maka kemudian kata Allah, laisal birra an tuballu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib. Tapi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi. Orang yang dikatakan berbuat baik atau orang berbuat yang baik itu kata Allah, manakala dia beriman pada Allah sampai pada malaikat, kita, dan para nabi. Enggak cukup sampai itu. Wa atal mala ala hubbihi, mampu mengeluarkan apa yang dicintai. Harta kita ini, apa yang kita miliki harta. Ya. Wa atal mala ala hubbihi dabil qurba wal masakin wa ibnis sabil wasa'i wa fil riqab. Orang-orang yang membutuhkan, ibnu sabil, musafir, miskin, fakir miskin, orang membutuhkan. Kita mampu mengeluarkan itu, padahal kita cinta dengan harta itu, tapi kita berikan. Itulah puncak dari sebuah keimanan, kebaikan itu. Tidak cukup. Wa qama shalah. Iman itu tidak akan pernah bisa diterima oleh Allah mereka yang meninggalkan salat. Wa qama shalah wa ata zakat wal mufuna bi ahdihi. Dan kemudian apa yang diamanahkan kepada kita di masa muslimin jika jalankan dengan baik. Wal mufuna bi ahdihi. Amanah tunaikan dengan baik. Was-sabirina fil ba'sa iwahina ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Maka mereka itulah sungguh orang-orang yang bertakwa, yang sungguh baik, benar di Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Allah. Kemudian yang berikutnya, kira-kira sampai berapa ya? Sampai setengah suruh ya, 10 lagi. Maaf Allah, kita sudah sering mendengar hadis Nabi, innama ujitu liutamima makarimul akhlak.
Nabi diutuskan untuk menyempurnakan perbaiki akhlak manusia pada masa itu, dan tentu pada masa sekarang ini. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang betul-betul memiliki akhlak yang baik. Khairukum ahsanukum akhlak. Sebaik-baiknya kita ini adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Akhlak pada keluarga, akhlak pada saudara, akhlak pada tetangga. Saya kemarin menyampaikan begini. Nah, ini kan bulan Desember, ini di akhir, ini untuk menutupi, untuk sebagai akhir di teman ini. Ini kan bulan Desember. Tadi saya awali dengan surah Al-Baqarah ayat 120 ya. Walan tardha ankal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita tuh diingatkan sama Allah untuk tidak mengikuti adat kebiasaan orang. Ya, adat kebiasaan agama lain. Adat kebiasaan yang ritual agama lain. Apalagi ada pertanyaan dari jemaah, Ustaz, bolehkah kita mengucapkan selamat pada hari raya agama lain? Boleh kan? Tidak boleh. Boleh? Tidak. Boleh? Tidak. Tidak boleh. Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu dan juga fatwa Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam buku tanya jawab Islam itu jilid 2 itu dibahas tuntas. Tidak boleh kita mengucapkan selamat. Terus bagaimana Ustaz? Kami hidup bermasyarakat bertetangga ini heterogen. Ada apa? Di samping kanan saya, kami di depan saya itu ada non Muslim merayakan hari Natal. Nah, kami itu biasa baik. Terus bagaimana cara kita itu berbuat baik pada tetangga? Bukankah berbuat baik pada tetangga itu ajaran agama, perintah agama? Betul ya, Pak ya? Betul, Pak. Kata Ali bin Abi Thalib, salah satu kita ini diberikan kebahagiaan. Orang yang dikatakan bahagia, kata Ali bin Abi Thalib, orang akan merasakan kebahagiaan yang sempurna, kata Ali bin Abi Thalib, manakala wadhironuhu sholih. Dan orang-orang tetangga itu soleh. Tetangga itu paham dengan hak-hak tetangganya. Nah, kalau kita ada tetangga kita soleh, paham, tidak mengganggu hak-hak orang lain, itu ya bahagia. Nah, pertanyaan kita, mana kalau tetangga kita itu non Muslim? Kalau selama dia itu tidak mengganggu orang lain, paham dengan agama lain, paham tidak mengganggu ritual agama lain, dia baik dengan tetangganya, saling memberi, boleh nggak kira-kira Pak? Non Muslim beri hadiah kepada kita, boleh nggak? Boleh Pak. Kita pun juga boleh berikan hadiah. Nah, salah satu cara kita berbuat baik kepada tetangga itu tidak pada ranah apa? Tauhid, tidak ranah ibadah, tapi ambillah ranah-ranah muamalah yang itu kemudian bisa mengikat hubungan bermasyarakat dan bertetangga dengan umat ini. Jadi hadiah, berikan hadiah, bawakan apa? Kan tidak bisa ngucapin selamat, sampaikan aja. Mohon maaf kami tidak bisa, tapi saya datang ke rumah, bawakan hadiah 1 gelas apa Pak? Nanas, beras kurang Pak. 1 gelas nanas, senang Pak. Gitu seperti Pak. Itu cara kita berhubungan baik dengan tetangga. Dan itulah bagian daripada kepribadian orang beriman Islam. Nabi kita itu banyak menunjukkan kebaikan akhlak. Bukan orang masuk Islam pada masa itu. Khalid bin Walid banyak musuh-musuh Islam pada masa itu mau membunuh Nabi. Tapi pada akhirnya karena melihat akhlaknya Nabi, perlakuan Nabi pada mereka itu, Islam dari sendirinya tanpa dipaksa. Dan memang agama kita melarang untuk memaksa dalam agama. Betul ya Pak? La ikraha fid din Pak. Kita tuh enggak, makanya kalau ada orang mengajarkan toleransi pada Islam, itu sebenarnya sudah lewat, keliru. Kalau ada orang mengajarkan toleransi pada kita, karena kita sudah sejak Nabi itu sudah toleransi. Ngerti ya Pak? Saya kira itu juga bahagia. Mudah-mudahan kita ini mencari pribadi
muslim yang baik. Prinsipnya ma'asyiral muslimin, ada dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu mulai dari kehidupan pribadi muslim. Dia berawal dari pribadi-pribadi kita, kemudian kehidupan keluarga, kemudian kehidupan bermasyarakat, kemudian kehidupan bernegara, kemudian kehidupan dengan alam. Itu juga dibahas dalam pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Bagaimana alam kita sekarang ini dan seterusnya. Tentu itu ada hubungannya dengan perilaku kita. Betul Pak? Nah itu kalau kita bahas itu panjang. Mungkin mudah-mudahan akan dibahas oleh teman-teman yang lain. Jadi mungkin bisa di ini Pak. Setiap kajian subuh dari Majelis Tabligh PDM, jadi bahasnya mungkin dilanjutkan pembahasan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, kan begitu, supaya tidak tumpang tindih dengan yang lain. Kalau habis nanti apalagi ada MKCH, jadi matang keyakinan dan cerita hidup warga Muhammadiyah. Nah itu juga bisa dibahas hingga kemudian kita saling berhasanah dalam bermasyarakat ini semakin luas dan orang berilmu itu Pak, mohon maaf, semakin tinggi kita berilmu jemaah, tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Sekali lagi saya katakan begini, ini untuk saya pribadi utamanya, semakin tinggi kita punya ilmu, semakin luas hasanah keilmuan kita, maka kita tidak akan mudah menghakimi, menyalahkan orang lain. Justru sebaliknya, semakin tinggi hasanah kita ini, maka semakin bijak dalam menyikapi sebuah persoalan yang ada kehidupan di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu yang berbahagia. Cukup atau lanjut Pak? Cukup ya? Atau lanjut? Kecuali masih antum ini Pak. Biasanya kalau masih antum berarti masih lanjut. Yang belakang itu masih antum Pak. Biasanya kalau sudah ada wahyu itu tanda ya. Saya kira itu dengan kali berbahagia inti dan kehidupan Islami sebagai pribadi. Sebagai pribadi kita bahas hari ini pribadi Islami warga Muhammadiyah. Pas, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk diri saya. Saya ini berceramah selalu berdoa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadikan diri saya seperti itu, benar terjadi dalam diri saya. Mudah-mudahan dan kita semua, mudah-mudahan ada manfaatnya dan lebih mohon maaf. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan menerima amal-amal baik kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.